وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا عليه بالإذن ومن نادانا من دلنا عليك اللهم أنت الذي بك المشفع خصنا وحبانا معانك الأطهار معدن سر
Allah Ta'ala dalam Quran Al-Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sallallahu wa sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh keluarga besar dari keturunan almarhum orang tua kita, guru kita Haji Guru Mursalin. Semua keluarga besarnya, keturunannya, mudah-mudahan Allah berikan oleh thayyibah, keturunan yang soleh dan sholehah. Dan baru saja beberapa minggu yang lalu salah seorang putranya Ustaz Edi Zayadi telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, para sayyid, para kiai, guru-guru, saya tidak sebutkan satu persatu karena Ustaz Syafi'i ini memang orangnya tegas. Kalau doakan itu makan. Yang kita doakan juga baca doa aja kan. Jadi kita harus ikutin karena kita sebagai tamu. Ini nasihat. Jadi kalau bertanya datang, silakan. Bapak-bapak, kalau mereka hadirin yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maulid ini untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, untuk mengikuti ucapannya, perbuatannya, semuanya lah. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. La yu'minu, la sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, melebihi semua manusia. Kita harus cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi cinta di sini seperti yang kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan ya Rasulullah SAW, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan cinta kepada kamu. Jadi mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang kita ikuti? Akhlaknya. Karena Nabi pernah, Aisyah istri Nabi pernah ditanya tentang Ahmad Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Ahmad taqra al-Quran, apakah kamu nggak baca Quran? Qala kana khuluquhu al-Quran. Ahmad Rasulullah Al-Quran. Jadi semua diisi Al-Quran, perintah, larangan, semuanya lah itu Ahmad Rasulullah SAW. Jadi orang yang membaca Quran, yang menghafal Quran, yang mempelajari Al-Quran, harusnya berakhlak seperti Ahmad Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, ada bagi Rabbi fa'aksana ta'dili. Allah telah memberikan adab kepadaku dengan adab yang paling bagus. Jadi pendidikan yang paling bagus itu pendidikan adab, pendidikan akhlak. Di kita yang namanya profesor doktor banyak, tapi sebagiannya penjilat pantat bosnya. Agak malu, profesor doktor, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli sosial, tapi dia tidak gunakan ilmunya untuk memberikan manfaat, bahkan menjilat. Untuk apa? Untuk mendapatkan dunia. Jadi kekurangan kita ini adab, akhlak. Makanya Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri kalau Rasulullah terdapat akhlak al-azim. Al-azim itu
kita ini orang yang agung, orang yang mulia, yang tidak ada siapapun yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Saya rasa ini saja. Jadi biar dapat semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita lanjut sesuai dengan rencana majelis kita tutup sampai dengan jam 8 kurang 5 menit. Kita persilakan kepada guru kita Habib Abdurrahman bin Habib Syekh Al-Jufri untuk memberikan mauzid hasanah kepada kita sekalian. Para guru kita dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa majjid wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها آمين وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وجنوده وأنصاره والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. Ulama begitu banyak hadir bersama kita dalam majlis yang mulia ini, baik para habaibnya, kiai, para asatidah serta sesepuh dan tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat pada kita semua. Semoga tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa kita diampuni Allah. Doa kita semuanya diijabah Allah. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang sakit Allah sembuhkan dari penyakitnya. Yang sulit Allah keluarkan dari kesulitannya. Yang sempit rezekinya dilapangkan dan diberkahkan rezekinya. Dan semoga semua kita husnul khatimah. Dan semoga kita kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan bersama junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahba'il kiram, ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dikumpulkan dan dihadirkan oleh Allah di dalam satu majlis yang mulia dalam rangka memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya kita sadar, kita tahu yang namanya kita membahas tentang Nabi itu tidak akan ada usainya, tidak akan ada akhirnya. Karena siapapun kita, tidak ada yang tahu hakikat kemuliaan baginda Rasulullah kecuali Sang Penciptanya, Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setidaknya melalui majlis-majlis macam ini kita berharap mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada beliau agar kita bisa semakin mengikuti beliau dan semakin mengamalkan ajaran-ajaran beliau, dengan harapan
Semoga kelak di yaumul qiyamah Allah berikan kita rahmatnya, Allah tempatkan kita di surganya, dan di situ kita dikumpulkan dengan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira semua kita mau masuk surga enggak? Pengen masuk surga? Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga bighairi hisab. Tapi ada satu pertanyaan penting nih Pak. Kalau kita nanti masuk surga, kira-kira bisa tak tuh kita sesurga sama Nabi Muhammad? Kalau kita bilang bisa deh sesurga sama Nabi Muhammad, ngaca dulu pantas nggak kira-kira kita sesurga sama Nabi Muhammad? Lalu acara maulid aja, makan bareng kiai aja nggak boleh sama panitia. Makan sama Habib aja nggak dikasih sama panitia. Tapi kira-kira nanti nih kalau di surga bisa nggak kita sama Nabi Muhammad? Ya mudah-mudahan harapan kita ya, di dunia kita udah nggak ketemu dengan Nabi, di akhirat jangan sampai kita pisah lagi sama Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ini bukan cuma sekedar sahabat, tapi beliau dikenal dengan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selalu khidmat sama Nabi. Beliau punya cinta yang begitu kuat, yang begitu hebat dengan Nabi Muhammad, sehingga nggak bisa sebentar pun beliau pisah dengan Nabi. Kalau di harinya nggak melihat Nabi, nggak ketemu Nabi, ini Thauban galau. Dia sumpah sampai stres dan sakit dirinya. Satu ketika seharian sahabat Thauban ini nggak ketemu sama Rasulullah. Saat ketemu Rasulullah, Rasulullah melihat wajah Thauban ini pucat, nampak seperti orang yang sakit. Kata Rasulullah, Thauban, ma ghayyara wajhaka atau ma ghayyara launaka ya Thauban? Apa yang membuatmu pucat wahai Thauban? Kenapa kok tampangnya beda Nabi melihat dia? Kata Thauban kepada Nabi, ya Rasulullah, sallu ala Nabi Muhammad, wallahi ma bi maradun wala waj'un khaira anni idza lam araka istawhasht. Ini pojok ngangguk-ngangguk udah paham ya artinya ya. Apa ngangguk udah lapar? Kata Thauban ini, demi Allah wahai Rasul, aku ini tidak dalam keadaan sakit. Aku dalam baik-baik saja. Tapi jika aku belum memandangmu, hidupku merasa susah. Aku galau, nggak tenang rasanya hidup di dunia ini kalau sebentar saja tidak berjumpa dengan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang yang betul-betul cinta. Sekarang ada nggak model cinta kita begitu tuh sama Nabi? Nabi bilang apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Gak sempurna iman kalian sehingga aku menjadi orang paling dicintanya, lebih dari cintanya kepada orang tuanya, lebih dari cintanya kepada anaknya, lebih dari cintanya kepada orang siapapun. Kesempurnaan iman seorang mukmin tak kalah dia menjadikan Nabi Muhammad orang nomor satu yang paling dicintanya, lebih dari semua orang, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Kalau kita ditanya cinta gak sama Nabi, saya yakin gak ada satupun kita yang mengatakan tidak cinta. Yang namanya orang beriman pasti cinta sama Nabi Muhammad. Tapi kadar cinta kita sehebat apa, sebesar apa kepada beliau. Lihat sahabat Nabi, si Thauban, bentaran aja gak ketemu Rasul, dia udah galau, hidupnya udah gak enak, udah kayak orang sakit. Nah anehnya ketika Nabi udah berjumpa sama dia, ini Thauban menangis. Nggak ketemu, sumpah ketemu dia nangis. Kenapa nangis? Kata Thauban, ya Rasulullah, setelah aku melihatmu saat ini, aku teringat dengan alam akhirat. Di mana nanti di akhirat, jika kau ditempatkan di surga, sudah pasti surgamu jauh lebih tinggi dibanding surga kami. Surgamu bersama para anbiya wal rasul. Saya andai kata masuk surga, ya pasti surganya di bawah.
sahabat Nabi nih, hidupnya di zaman Nabi, sholatnya bareng Nabi, hari-harinya bareng Nabi, khidmatnya sama Nabi. Nggak kepedean banget dia masuk surga. Andai aku masuk surga, berarti kan dia masih mikirin bakalan bisa masuk neraka. Lah kita orang condet kadang udah pede banget masuk surga, kagak ada ingat-ingatnya pisan ke neraka kan. Ini sahabat Nabi masih takut dia masuk neraka. Kita kan kalau doa mudah-mudahan masuk surga, amin. Surga yang paling tinggi, amin. Nggak pakai dihisab, amin. Bareng sama Nabi. Wah, itu cita-cita doa cakep banget. Subuh kagak, zuhur kagak, sholat kagak, ngibul ahlinya, nipu ada lagi. Lihat sahabat Nabi yang ibadahnya cakep, imannya udah top, dia masih nggak yakin dia bakalan masuk surga. Dia masih mikirin nanti kalau di surga beda sama Nabi surganya. Di dunia aja nggak kumpul sama Nabi nggak enak, gimana di surga? Di surga. Nah kayak modelan kita nih, kalau ditanya masuk surga mah semuanya jawabnya mau lah, mau lah masuk surga. Tapi kalau ditanya kenapa lu mau masuk surga, nah kita bingung jawabnya. Ada yang jawab enak, kan di surga enak semua. Coba pikirin kalau ditanya kenapa mau masuk surga, dari sini kita punya jawaban udah beda-beda, nggak satu kata. Itu udah menunjukkan bahwa kesukaan kita bukan Nabi Muhammad nomor satu. Ada yang jawaban di surga mah enak, di surga apa aja ada, yang laki nggak jauh, di surga banyak bidadarinya. Lompongan dapat bini di dunia antuk galak lagi, tahunya di surga banyak bidadari aja udah. Kalau orang betul cintanya sama Nabi, dia tahu kenikmatan terbesar, anugerah terbesar pada dirinya adalah Nabi Muhammad, dia akan katakan, kenapa mau masuk surga? Karena di surga ada Nabi Muhammad. Seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam satu qasidahnya, yang seorang pengarang daripada kitab Maulid Simtuqurah. Beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi biha khayyama. Surga gak membuat aku rindu, gak membuat aku ingin masuk ke dalamnya, kecuali karena satu alasan, karena di surga ada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu betul siapa Nabi kita Muhammad SAW, kita gak akan melihat kenikmatan apapun, kita gak akan tertarik dengan keindahan apapun selain daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita masih suka dengan yang lain, senang dengan yang lain, nikmat dengan yang lain, karena kurangnya mahabbah kita, cintanya kita kepada Rasulullah. Maaf, ini kita kumpul di alasannya karena cinta Nabi, maulid Nabi, kita ingin ingat sama Nabi, kita pengen bersyukur terima kasih sama Nabi. Tapi coba berapa banyak sekarang orang hadir ke majelis maulid, mulutnya masih berat untuk sholawat kepada Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba Bapak hadir, ketika mahalul qiyam ada dah, kita baca ya Nabi salam alaikum, itu kan kencang suaranya, jujur kencangnya suara jamaah apa suara speaker? Suara speaker yang kencang. Orang pada diri kadang pada sibuk diam, melirik kanan kiri, bahkan ngobrol sibuk dengan HP-nya, mulutnya masih juga terkunci untuk salawat kepada Nabi. Mana cinta kita kepada Nabi? Kalau udah di majelis maulid aja kita nggak salawat, apalagi kalau kita di luar majelis maulid, di tempat salawat nggak salawat, ya apalagi jauh dari tempat salawat kita. Mana bukti mulut kita mengatakan cinta sama Nabi, hati kita kata cinta sama Nabi, tapi salawat aja kita berat sama Nabi. Dan sahabat-sahabat nih, dia mikir kalau di surga nggak sama Nabi, dia katakan surga tuh nggak enak. Gimana ya Rasul? Kalau nanti di surga aku masuk surga, surga aku beda dengan surgamu.
jangan sampai kita ini di dunia ngaku umat Nabi, cinta sama Nabi, tapi cinta dan pengakuan kita tidak diaku oleh Nabi. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang menerangkan kepada kita beberapa amal, tindakan, perbuatan yang membuat kita tidak diaku oleh Rasulullah, yang membuat kita tidak dianggap oleh Rasulullah. Sahabat Nabi khawatir dia di neraka nanti sehingga dia jauh dari Nabi Muhammad. Kita jangan sampai nggak punya bahkan rasa khawatir sedikit pun, padahal di dunia kita nggak jumpa dengan Nabi. Naudzubillah, kalau di akhirat nanti kita nggak jumpa sama Nabi. Ini pertanyaan diajukan sahabat kepada Rasulullah. Bisa nggak nanti di akhirat kalau di sorga, intinya kalau masuk itu satu sorga dengan wahai Nabi. Seperti di awal tadi saya katakan, kita semua pengen masuk sorga, pengen di sorga sama Nabi. Tapi kiranya pantas nggak, bisa nggak kita sesorga sama Nabi? Ini sebelum kita pikir, kita tanya tuh sahabat-sahabat udah mikirin. Yang pastinya kalau kita udah di neraka susah dah. Allah mau dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau ada, emang ada notifikasinya kita taruh di akhirat dapat syafaat Nabi, kan kagak ada kabar begitu. Maka selagi kita di dunia, jangan melakukan hal yang membuat kita tidak diaku oleh Nabi Muhammad. Apa diantaranya? Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Atau kama sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk golonganku. Enggak diaku oleh Nabi. Bukan dari kalangan kita, golongan kita, kata Nabi, orang-orang yang tidak bisa menyayangi anak-anak atau orang-orang yang lebih kecil dari dia, dan tidak bisa menghormati orang-orang yang lebih tua atau lebih besar dari dia, dan tidak masuk golonganku, kata Nabi, yang tidak mau menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini satu hadis, banyak lagi hadis-hadis lain. Dari satu hadis ini ada 3 poin di situ. Orang yang bisa tidak diaku sama Nabi. 1, nggak menyayangi. 2, orang yang nggak bisa menghormati. 3, orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. 3-tiganya ini sekarang adalah merupakan penyakit yang merata yang kita alami semua. Kalau kita mendengar 3 ini, nggak usah kita cari melihat siapa yang model begitu. Insya Allah 3 ini ada di kita semua. Kadang kita nggak sayang sama orang yang di bawah kita, mau di bawah umurnya kah, mau di bawah jabatannya kah, pangkatnya kah, ilmunya kah, atau apapun itu. Kita juga kadang nggak bisa menghormati orang yang di atas kita. Yang terutama tua dan muda, ini kaitannya dengan orang tua dan anak. Semakin sekarang kesini lihat, semakin banyak anak durhaka sama orang tuanya. Betul nggak? Tapi jangan cuma lihat banyaknya anak yang durhaka sama orang tua, gak sedikit juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Hati-hati Pak, sekarang yang namanya tontonan di TV, di YouTube, di media, dan macam-macam. Ini yang lagi diviralin sekarang nih, ribut emak sama anaknya, betul nggak? Itu lagi ditontonin tuh, gua nggak usah sebut dah namanya, artis terkenal. Emaknya bilang begini, anaknya bilang begitu. Ada yang bilang tuh anak kurang ajar, ada yang bilang tuh emang dasar emak yang jahat sama anaknya. Itu ditonton, yang nggak ada faedah manfaat buat kita semua. Tapi setidaknya kalau kita berakal, jadikan ibrah. Jangan sampai kita jadi orang tua atau kita jadi anak yang durhaka sehingga kita tidak diaku oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amar ma'ruf nahi munkar sama halnya. Kita udah banyak mengabaikan itu, jarang ngajak orang untuk berbuat kebaikan, abai ketika orang melakukan kemungkaran. Urusan dia dah, buat dah. Baik mau buat diri sendiri, kalau ngejelek, buat jelek, kadang ngajak.
Sifat umat Nabi Muhammad selalu tekun dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita bahkan bukan sekedar meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, kadang alergi dengar kata amar ma'ruf nahi munkar. Ini mungkin juga perasaannya juga ada, wah udah mulai nih amar ma'ruf nahi munkar nih, bahasanya kerasnya di sini nih, teriak-teriaknya di sini nih, kasar nih, radikal nih. Kadang sampai segitunya kita dipikir dengar amar ma'ruf nahi munkar udah seperti ajaran yang radikal ekstrim. Ini perintah Allah dan perintah Nabi-Nya. Amar ma'ruf nahi munkar itu syarat inti menjadi umat terbaiknya umat Nabi Muhammad. Kuntum khairul ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar bukan kewajiban habib, kiai, ustaz aja. Kewajiban kita semua umat Islam. Ajak baik diri kita, cegah dari keburukan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, step by step sesuai dengan porsi kita. Ya, jangan berharap atau terbayang amar ma'ruf nahi munkar harus ditimbang, harus razia, harus melakukan ini itu enggak. Kita ngajak diri kita sholat itu amar ma'ruf, kita jauhin diri kita dari maksiat itu nahi munkar. Ini tiga kalau kita jalanin semua dengan baik, bisa menyayangi, bisa menghormati amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah tetap kita diakui oleh Nabi. Tapi kalau tidak, kita tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan melalui majelis maulid ini Allah kuatkan iman kita, Allah jaga akidah kita, Allah tambah cinta kita kepada Nabi, sehingga kita bisa semakin ittiba, tunduk, taat, patuh dengan semua ajaran Nabi, dan selalu mengaplikasikan akhlak adab Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Amin ya rabbal